Halo semua, selamat datang di channel Librarium. Kali ini kita akan membahas tentang matematika untuk SMP kelas 8 dengan sub pokok bahasan relasi dan fungsi bagian yang pertama. Bentuk penyajian data. Bentuk penyajian data dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk, antara lain diagram panah, tabel, himpunan pasangan berurutan, dan grafik fungsi pada koordinat kartesius. Contohnya diketahui himpunan P adalah 1, 2, 3, dan 4. Himpunan Q adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tentukan penyajian data untuk P adalah 1 kurangnya dari Q. Berarti caranya kita buat dulu diagram panahnya dengan mendata himpunan P. Ini saya buat agak atas ya, supaya cukup 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di samping angka-angkanya ini harus diberikan noktah atau titiknya. Harus, wajib. Kemudian buat himpunannya seperti itu. Kemudian untuk yang Q juga kita lakukan yang sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kasih noktahnya tapi di sebelah kiri, di masing-masing angkanya. Seperti ini, kemudian buat himpunannya. Oke, kemudian aturannya di sini P adalah 1 kurangnya dari Q. Berarti nilai Q adalah lebih besar dari nilai P. Kalau nilai P 1, maka nilai Q-nya adalah 2. Sehingga ketika dibaca, 1 adalah 1 kurangnya dari 2. Seperti itu. Berarti kita hubungkan nilai 1 dengan nilai 2-nya Q. Menghubungkannya antar noktah ya, harus nyambung. Di situ agak susah saya. Jadi harus nyambung ke noktahnya. Ya, anggap aja noktahnya di situ. Kemudian 2 adalah 1 kurangnya dari 3, maka kita hubungkan noktahnya 2 dengan noktahnya 3. Kemudian 3 adalah 1 kurangnya dari 4, maka kita hubungkan antara 3 dan 4. 4 adalah 1 kurangnya dari 5, maka kita hubungkan antara 4 dan 5. Menghubungkannya harus di nokta. Ini agak susah tangan saya untuk tepat di noktahnya. Jadi kalian sesuaikan sendiri di catatan kalian. Harus terhubung antar noktahnya. Oke, ini adalah bentuk untuk diagram panah ya. Kemudian untuk penyajian tabel, ada elemen fungsi domain atau yang disebut sebagai daerah asal, kemudian kodomain atau daerah kawan, beberapa menyebut daerah lawan, kemudian range atau daerah hasil. Daerah asal berarti adalah tempat asalnya di mana panah itu keluar. Berarti di sini adalah himpunan P. Berarti daerah asalnya adalah semua yang ada di himpunan P, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Berarti tinggal kita masukkan ke dalam tabel 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk kodomain atau daerah kawan itu adalah daerah tujuannya, yaitu tujuannya panah. Berarti adalah himpunan Q yang terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tulis semua. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini 4-nya kurang ke bawah ya. Kemudian yang terakhir adalah daerah range atau daerah hasil. Itu adalah daerah yang ditunjuk saja atau yang merupakan hasil dari hubungan P dan Q. Yaitu di sini adalah nilai 2, 3, 4, dan 5. Satunya tidak punya pasangan di P, 6 di bawah juga tidak punya pasangan di P, sehingga dia bukan termasuk dalam range atau daerah hasil. Sehingga daerah hasilnya di sini adalah 2, 3, 4, dan 5 saja. Ini adalah cara menyajikan melalui diagram panah dan tabel.
Sedangkan himpunan pasangan berurutan atau HP, kita cukup melihat dari pasangannya saja. Burungnya harus kurawal seperti ini. Pasangannya untuk yang P adalah 1, berpasangan dengan 2, maka nulisnya 1,2 seperti ini. Jadi asalnya itu kayak kalau di koordinat kartesius X, Y gitu ya. X-nya adalah daerah asalnya yaitu P, dan Y-nya adalah daerah hasil atau range-nya. 1,2, kemudian 2,3, kemudian ada lagi 3,4, dan yang terakhir 4,5. Kemudian kurung, kurawal, tutup. Ini adalah cara penyajian dengan pasangan berurutan. Demikianlah penyajiannya. Nanti grafik fungsi pada koordinat kartesius akan kita bahas pada slide yang selanjutnya. Oke, untuk bentuk koordinat kartesius tadi kan HP-nya sudah dinyatakan. Ini untuk HP-nya ya, 1,2, kemudian 2,3, kemudian 3,4, kemudian 4,5, dan yang terakhir adalah 5,6. Ya, tinggal kita masukkan aja. Ini bentuknya adalah X, Y ke dalam koordinat kartesiusnya. Berarti X-nya 1, Y-nya 2. Ada di situ ya titiknya. Kemudian 2,3 berarti ada di atasnya ini. Ini agak susah sih lokasinya. Kemudian 3,4 berarti ada di atasnya lagi. Ini ya. Kemudian 4,5 berarti di atasnya lagi. Ini kalau ditarik garis nanti membentuk garis lurus. Kemudian 5,6. Ya, karena ini di aplikasi maka agak susah untuk lepasin ke titiknya ya. Tapi kalian sesuai dengan cara menunjukkan koordinat kartesius ya. Kayak gitu. Berarti titik-titiknya ada di bagian-bagian seperti itu untuk penyajian dengan menggunakan koordinat kartesius. Oke, untuk kali ini sampai di sini untuk video relasi dan fungsi. Kita akan lanjutkan pada video pembahasan yang berikutnya. Kali ini memang cukup singkat, tapi saya harap bisa dipelajari dengan lebih matang. Oke, see ya.